Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, luar biasa ya, masih pagi jadi harus semangat. Harapannya semangatnya ini harus tetap dijaga sampai akhir pembelajaran nanti selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada Ketua Kelas, Henry, minta tolong dibantu pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik Ibu, teman-teman mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Henry. Sekarang Ibu akan mengirimkan kalian ini link daftar hadir yang harus kalian isi, dan diharap diinformasikan juga ya ke teman-temannya yang belum join di Zoom karena kita akan memulai pembelajaran. Silahkan diisi ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Mau nanya dulu nih, gimana perasaan kalian selama liburan? Bosan, Bu. Wah, Senang, Bu. Pengen sekolah, Bu. Ada iya. Bu. Ada senangnya ada enggaknya ya, betul-betul. Tapi karena udah liburan, udah panjang liburannya, sudah lama tidak belajar seperti itu ya. Jadi harapannya hari ini sudah bisa siap belajar ya. Bagaimana, siap belum belajarnya? Siap, Bu. Mantap sekali, luar biasa. Oke, sebelum itu Ibu izin share screen terlebih dahulu. Kita main tebak-tebakan. Nah, apakah sudah terlihat? Udah Ibu. Lihat, Bu. Udah Ibu. Oke, baik. Apakah ada yang mau menebak gambar di bawah ini? Silahkan. Ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Silakan, siapa yang mau? Saya, Bu. Sebut namanya. Aulia, Bu. Baik, Raulia, silahkan. Bu, ilmu ekonomi bukan, Bu? Ya, benar sekali. Sudah sangat tepat ya. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran dari ilmu ekonomi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu memahami konsep ilmu ekonomi dengan baik. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menerapkan antara kebutuhan dan keinginan serta prioritas. Oke, karena tadi kita sudah main tebak-tebakan juga, sekarang Ibu mau kalian simak video ini baik-baik ya. Karena ada pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan yang dapat kita terapkan di kehidupan kita. Silahkan menyaksikan. Baik, setelah tadi kita sudah main tebak-tebakan, sudah nonton video lagi, sekarang Ibu mau kalian harus bisa fokus ya belajarnya ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sekarang kita nonton video lagi. Tapi kalian harus simak dengan baik ya. Kalau versi kamu, gimana sih ilmu ekonomi itu? Oke, baik. Tadi kita sudah menyimak ya video tentang konsep ilmu ekonomi. Terus juga udah ditanyain kan dari video itu, menurut kalian apa yang kalian pahami nih tentang ilmu ekonomi
yang sudah dijelaskan di video. Ibu mau dengar suara Julia Fani, bisa tolong di-unmute? Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi menurut saya ilmu ekonomi ini Bu, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia Bu, yang tujuannya itu untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Baik, tepat sekali ya. Dan kebutuhan itu merupakan hal yang sama, memiliki makna yang sama. Menurut kalian sama enggak? Ibu mau dengar dong suara dari kalian. Apakah perbedaan keinginan dan kebutuhan itu? Silahkan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Beda Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi keinginan dan kebutuhan itu sangatlah berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas di sini merupakan susunan atau list. Ibaratnya itu list ya, list. Kita harus memprioritaskan mana dulu sih kebutuhan kita atau keinginan kita terlebih dahulu gitu. Nah, ini Ibu contohkan dalam bentuk tabel. Semacamnya yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Apa sih kuadran 1 itu? Nah, jadi kuadran 1 ini merupakan kebutuhan kita yang paling penting dan mendesak seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah mengatur skala prioritas. Jadi sebaiknya ini kalian harus memperhatikan ya, memperhatikan dengan cermat gitu, biar kalian tidak boros-boros amat seperti itu. Yang pertama yaitu tulis semua kebutuhan yang ada, hilangkan yang benar-benar tidak begitu penting. Mainan tadi itu tidak penting, tidak usah dicatat ya. Selanjutnya susun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah seperti tadi, yang pertama tuh kan paling pokok makanan nih. Baru misalnya HP baru seperti itu. Jangan beli HP baru dulu tapi tidak membeli makanan, sakit nanti jadinya. Malah berdampak ke keberlangsungan hidup kita gitu ya. Yang ketiga yaitu membuat catatan kebutuhan pendanaan yang ada. Jadi harapannya teman-teman sekalian, kalau misalnya mau beli sesuatu, dilihat disesuaikan dengan dana yang ada. Jangan melebih-lebihkan kalau misalnya tidak ada seperti itu. Oke, kita masuk ke langkah yang keempat. Dari catatan yang ada, pilihlah kebutuhan yang memberikan manfaat secara optimal. Jadi makanan paling optimal ya kayaknya ya, sangat berpengaruh gitu bagi kehidupan kita. Nah, dan yang terakhir, penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Dan kita lanjut lagi ke materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir ini ada faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Nah, skala prioritas itu yang mempengaruhi ada 3. Apa aja tuh? Ada status sosial, tingkat pendapatan, lingkungan sosial. Sampai sini Ibu sudah ngomong panjang lebar. Apakah dari kalian ada yang mau bertanya atau sudah bisa dipahami? Saya paham Bu. Oke, terima kasih semua responnya. Luar biasa ya kalau sudah paham. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu juga sudah ngomong panjang kali lebar. Sekarang waktunya Ibu memberikan kalian sebuah hadiah. Wow, hadiah. Apa itu hadiahnya? Jadi hadiahnya adalah Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas proyek. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Hadiah yang luar biasa kan? Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas proyek. Tapi sebelum lanjut ke proyek, kita berdiskusi terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan mengirimkan kalian bahan ajar, LKPD, dan juga nama-nama kelompok yang sudah Ibu sediakan. Silahkan dicek di grup WA-nya ya. Udah semua dicek LKPD-nya? Sudah Bu. Oke, nama-nama kelompoknya juga sudah ya? Sudah Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari LKPD tersebut? Gimana? Aman? Aman Bu. Aman Bu. Oke, mantap sekali kalau aman. Sekarang silahkan kalian masuk di breakout room yang Ibu sudah sediakan.
Kalian masuk sesuai nama kelompok yang sudah ditentukan ya. Ada ruang 1 dan ruang 2. Ruang 1 untuk kelompok 1 dan ruang 2 untuk kelompok 2. Ibu akan beri kalian waktu berdiskusi selama 15 menit. Oke, silahkan masuk ke ruang Zoom-nya masing-masing. Anak-anak, apakah sudah selesai semua berdiskusinya? Sudah, Bu. Oke, mantap sekali. Sekarang Ibu mau kalian perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dari tiap kelompok. Silahkan dari kelompok pertama, siapa yang menyampaikan hasilnya? Saya, Ibu. Baik, silakan Rizkia. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, barang mendesak tapi penting itu seperti alat tulis. Kenapa alat tulis? Karena alat tulis itu sangat penting untuk mencatat tugas atau mencatat materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Selanjutnya yaitu barang kurang mendesak dan penting itu seperti contohnya laptop atau handphone. Selanjutnya yaitu barang mendesak dan kurang penting seperti contohnya kalkulator, dan barang kurang mendesak dan kurang penting itu seperti contohnya sepatu atau tas. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Rizkia. Sekarang dilanjut kelompok 2. Oke, saya Bu. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu barang-barang penting mendesak, yaitu membeli buku dan alat tulis. Yang kedua, kebutuhan ongkos ke sekolah. Terus yang kedua, tidak penting dan mendesak, itu ada membeli buku pelajaran dan membeli LKS dari guru. Selanjutnya, tidak mendesak tapi penting, yaitu membeli sepatu baru karena sepatu lama sudah rusak dan tidak ada sepatu lain lagi. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak, yaitu membeli tas sekolah baru dengan model yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizkia dan juga Angel. Sekarang Ibu minta tolong kepada Saudari Tasya. Ada Saudari Tasya? Ada, Bu. Silahkan disimpulkan dari pemaparan teman-temannya tadi. Baik, jadi dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 2 itu menjelaskan bahwa ada 4 macam kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, dan kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Lalu faktor yang mempengaruhi skala prioritas itu ada 3, yaitu status sosial, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial. Dan kita sebagai siswa harus bisa mengatur kebutuhan dan keinginan, sebab kalau misalkan kita tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, akan terjadi ketimpangan. Gitu. Kebutuhan itu bersifat mengikat dan tidak akan lepas dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan keinginan itu bersifat tidak mengikat dan tidak harus dipenuhi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bu. Oke, luar biasa sekali ya dari Tasya tadi sudah menyimpulkan bahwa diskusi tadi tuh ada macam-macamnya, masuk dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 seperti itu. Luar biasa ya, anak-anakku yang cantik dan ganteng ini sudah bisa memahami materi dengan baik, juga sudah bisa berdiskusi sehingga diskusinya bisa terselesaikan dengan waktu yang tepat seperti itu. Sekarang Ibu mau
minta tolong lagi nih ke kalian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu mau minta lagi satu orang siswa untuk menyampaikan pendapatnya, pengalaman apa sih yang kalian dapatkan setelah kalian belajar pada hari ini. Silahkan Dela. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang saya dapatkan setelah mempelajari, setelah pertemuan ini, yang saya pelajari adalah mengenai tingkat kebutuhan, mengenai apa itu kebutuhan dan keinginan, bagaimana perbedaannya, lalu bagaimana cara kita untuk langkah-langkah kita untuk membuat skala prioritas untuk menentukan yang mana yang kita butuhkan, yang mana yang kita harus beli terlebih dahulu. Baik, terima kasih Delaya, luar biasa sekali ya pengalaman dari pembelajaran hari ini, sudah sangat luar biasa dan kalian juga sudah sangat dengan baik belajar dan memahami materi. Ibu minta tolong lagi nanti diingatkan kembali bahwa tugasnya yang tadi sudah kalian diskusikan, harapannya kalian bisa selesaikan di rumah, mengerjakan proyek videonya secara berkelompok ya. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Harapan Ibu semoga pembelajaran pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Ibu mohon dengan sangat kepada kalian semangatnya tetap terus dijaga ya dari awal sampai akhir pembelajaran ataupun sampai ke jenjang berikutnya. Karena apa? Karena masa depan itu ada di tangan kalian. Jadi kalau bukan kalian yang semangat belajar, terus nanti siapa yang bisa mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Oke, sebelum Ibu tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai, namun saat ini Ibu cukupkan. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.